Bayangin kalau suatu hari kamu lagi scroll HP seperti biasa, terus kamu lihat headline, dua raksasa Asia, Cina dan Jepang mulai saling gerak-gerik militer. Dan kamu pasti mikir, kalau dua negara ini beneran clash, siapa yang actually lebih kuat? Siapa yang lebih berani? Dan kira-kira kayak gimana sih bentuk konfliknya? Tenang, hari ini kita bakal kupas semuanya. Tapi bukan dengan gaya yang bikin kamu ngantuk kayak baca laporan akademik ya. Kita bahas dengan gaya santai, fun, tapi tetap informatif. Biar kamu bisa bilang, oke, ini nih video yang gue butuhin. Oke, deep breath, kita mulai. Anatomi dua kekuatan Asia. Oke, kita kenalan dulu. Di sisi kiri ring, Cina. Negara raksasa dengan 1 juta cabang militer yang kayaknya tiap tahun selalu upgrade. Di sisi kanan ring, Jepang. Negara yang kelihatannya cute, teratur, tenang, tapi begitu ngomongin teknologi militer, mereka tuh silent but deadly gitu vibes-nya. Cina ibarat Jimbro yang tiap hari ngebulk. Jepang lebih ke model silent student yang ranking 1, tapi juga jago karate diam-diam. Dua-duanya kuat tapi dengan cara yang berbeda. Jumlah personel banyak versus efficient. First, manpower. Cina, huge. As in bener-bener huge. Jumlah personel militernya miliaran. Kayak satu kota besar itu tentara semua. Jepang nggak sebanyak Cina, tapi profesional, disiplin, dan most importantly, trained for high-tech warfare. Ibarat satu tim futsal, Cina punya 50 pemain cadangan, Jepang cuma 8, tapi semuanya pemain inti. Kekuatan laut, siapa Raja Laut Asia? Kita geser ke laut, tempat paling likely terjadi gesekan. Cina kini punya salah satu angkatan laut terbesar di dunia. Kapal induk, kapal perusak, frigate, sampai kapal selam, they've got numbers, banyak banget. Jepang jumlahnya lebih sedikit, tapi kualitasnya high tier semua. Destroyer Aegis mereka terkenal presisi. Kapal selam diesel mereka termasuk paling silent di dunia. Kalau Cina itu musuh banyak, Jepang itu musuh yang samar. Cina sama dengan kuantitas, Jepang sama dengan kualitas. Mana yang lebih kuat? Jawabannya tergantung konteks. Kalau jarak jauh, Cina unggul. Kalau duel jarak dekat dan permainan strategi, Jepang punya peluang besar. Udara, jet tempur versus jet tempur. Beralih ke udara, Cina, jet tempur generasi baru terus muncul, termasuk yang stealth. Mereka juga punya banyak banget sistem rudal anti udara. Intinya, they're building a big shield and a big sword at the same time. Jepang, mereka punya F-35, salah satu jet tempur paling canggih di dunia. Radar mereka top tier, integrasi dengan sistem militer barat juga rapi dan stabil. Kalau pesawat itu smartphone, Cina punya banyak flagship mid-high level. Jepang punya flagship premium dengan software terbaik. Rudal dan serangan presisi. Ini bagian yang paling krusial di era sekarang. Missile power. Cina, mereka punya rudal jarak jauh yang cepat, akurat, dan jumlahnya banyak. Beberapa bahkan hypersonic, artinya jarak jauh pun bisa kena strike dalam hitungan menit. Jepang nggak mengejar kuantitas, mereka fokus ke pertahanan presisi dan anti-missile systems. Jepangnya itu susah ditembus, bukan suka nyerang duluan. Pasukan khusus dan operasi senyap. Tiap negara punya shadow warriors. Cina, pasukan khususnya banyak macam. Tugas mereka mulai dari anti-teror, intelijen, sampai operasi jarak jauh. Jepang, Special Forces Group-nya canggih, terlatih dan sangat disiplin. Mereka lebih kecil tapi kualitasnya tinggi. Ini kayak perbandingan Cina sama dengan banyak agent. Jepang sedikit agent tapi levelnya udah John Wick Academy. Ruang angkasa dan satelit, game of the future. Perang modern itu nggak cuma di darat, laut, udara, tapi juga di angkasa. Cina, super aktif di Space Race Asia. Mereka punya sistem navigasi sendiri, Beidou. Satelit pengintaian, komunikasi, pengamatan, semua lengkap. Ini bikin mereka unggul dalam who sees first, wins first. Jepang, mereka punya satelit pengawasan yang akurat banget, tapi jumlahnya nggak sebanyak Cina. Kekuatan Jepang justru diintegrasi dengan sekutu-sekutu global mereka. Aliansi, faktor yang mengubah segalanya. Ini faktor yang paling ngerubah siapa menang. Jepang punya sekutu yang jelas, yaitu Amerika Serikat. Dan itu bukan sekutu biasa loh. Itu sekutu yang kalau datang, satu kapal induknya aja bisa bikin negara manapun mikir 2 kali. Cina punya partner strategis, tapi bukan aliansi militer formal. Intinya, kalau Jepang diserang, AS kemungkinan besar ikut turun tangan. Kalau itu terjadi,
game berubah. Siapa yang lebih berani? Ini tricky. Keberanian militer itu bukan sekedar maju perang, tapi soal kesiapan, mental, pengalaman, dan tujuan negara. Cina sering menunjukkan kekuatan di kawasan, latihan besar, patroli besar, uji misil. Jepang, meski jarang pamer, punya mental, kami tidak mau ribut, tapi kalau harus, kami siap. Jadi, siapa lebih berani? Dua-duanya punya karakter berbeda. Cina vokal, Jepang tenang tapi tegas. Kalau perang beneran terjadi, oke, ini bagian what if. Jika Jepang bertarung sendirian, Cina unggul secara jumlah dan jangkauan. Kalau dengan Amerika, Jepang jadi jauh lebih kuat. Tapi jujur, di dunia nyata, perang besar antara mereka dua, semua pihak sama-sama tahu, nggak ada yang bakal menang mudah. Dan kerugiannya terlalu besar untuk semua orang. Kadang keberanian terbesar adalah menahan diri. Teknologi, siapa yang lebih future ready? Kalau kita ngomongin masa depan perang modern, itu nggak cuma soal tank, jet, atau kapal. It's all about tech ecosystem. Dan di bagian ini, Cina sama Jepang punya karakter yang beda banget. Cina fokus ke mass adoption teknologi militer. Drone mereka bukan cuma banyak, tapi variasinya gila-gilaan. Dari drone kecil buat intelijen sampai drone ukuran mobil yang bisa bawa misal. Mereka juga invest besar di AI battlefield, analisis data real time, target locking, sampai otomatisasi sistem pertahanan. Jepang beda, mereka itu precision maniacs. Mereka nggak bikin semuanya, tapi begitu mereka bikin, hasilnya rapi, stabil, dan efisien. Contoh, radar ASM mereka, anti-drone system, sensor kapal selam, dan sistem anti-misil yang terkenal ngaceng presisi. Jepang juga lagi nge-push pengembangan pesawat tempur generasi berikutnya bareng sekutu, yang basically akan jadi brain of the sky. Jadi, siapa nih yang lebih future ready? Cina unggul dalam skala dan kecepatan produksi. Jepang unggul dalam presisi, stabilitas, dan integrasi internasional. Dua-duanya siap, tapi caranya beda. Cina bangun semuanya sekarang. Jepang bangun yang benar-benar penting, tapi flawless. Ekonomi perang, siapa yang paling tahan lama? Power paling penting dalam perang itu sebenarnya bukan misil, tapi dompet. Cina punya ekonomi besar yang kalau diibaratkan HP, baterainya 6.000 mAh. Tebel, berat, tapi tahan lama. Mereka bisa produksi tank, kapal perang, satelit, apapun, dan dalam jumlah masif. Selain itu, supply chain mereka luas banget. Mau bikin apapun, dari baut sampai chip, banyak yang bisa mereka handle in-house. Jepang punya ekonomi kuat, stabil, dan sangat terstruktur. Tapi mereka punya batasan konstitusi soal pengeluaran militer. Jadi budget militer Jepang memang nggak se-ekstrim Cina. Namun uang yang dikeluarkan Jepang biasanya lebih efektif. Mereka nggak boros. Mereka beli atau bikin sesuatu kalau jelas, fungsinya, dan kualitasnya tinggi. Kalau konflik berlangsung lama, Cina punya keunggulan endurance. Tapi Jepang punya efisiensi dan sekutu yang siap jadi power bank besar kalau diperlukan. Skenario perang modern, bagaimana bentuk clash-nya? Kalau dalam skenario fiksi ada konflik Cina versus Jepang, bentuknya nggak kayak film perang lama yang tank baris-barisan. Ini lebih ke pertempuran jarak jauh, siapa duluan lihat, siapa duluan kunci target, siapa duluan serang. Skenario yang paling realistis. 1. Perang elektronik dan satelit. Sebelum misil terbang, biasanya yang pertama kena itu sistem komunikasi. Cina punya kemampuan jamming kuat, Jepang punya sistem anti-jamming presisi. Jadi, awalnya bakal kayak perang siapa bikin siapa mati lampu duluan. 2. Laut jadi arena utama. Ini bukan soal jumlah kap, tapi tentang siapa bisa kontrol choke points. Destroyer Jepang sangat letal kalau dapat posisi bagus. Cina unggul di jumlah dan jangkauan misil anti-kap. 3. Udara jadi deciding factor. F-35 Jepang bisa ngelihat duluan dan ngunci target lebih cepat. Cina punya jet stealth sendiri yang makin matang tiap tahun. Pertempuran udaranya bakal high speed, bukan dogfight klasik. 4. Serangan jarak jauh. Kalau intens, perang bisa berubah jadi duel misil. Siapa yang sistem pertahanannya lebih kuat, dia yang survive. Tapi yang paling penting, skenario ini cuma analisis. Realnya semua negara besar di Asia itu well aware kalau perang begini akan bikin kerugian yang nggak bisa dibayar dengan apapun. Siapa yang akan dominan dalam 10 tahun ke depan? Kalau kita ngomongin bukan soal siapa menang perang, tapi siapa paling dominan dalam kekuatan militer Asia di dekade ahead, gambarnya jadi lebih jelas. Cina, investasi besar, kontinu dan agresif. Angkatan laut tumbuh cepat. Misil semakin canggih. Satelit makin banyak. Industri militer masif. Dengan pace ini, Cina jelas akan tetap jadi salah satu kekuatan utama di Asia, mungkin bahkan dunia 10 tahun ke depan.
Jepang, modernisasi militer besar-besaran setelah beberapa dekada. Upgrade jet tempur kelas premium. Kerjasama pertahanan dengan Amerika, Australia, UK semakin kuat. Sistem pertahanan berbasis teknologi tinggi. Dalam 10 tahun ke depan, Jepang akan makin sophisticated. Bukan yang paling besar, tapi bisa jadi salah satu yang paling presisi dan efektif. Kalau harus diringkas, Cina akan dominan di aspek massa dan jangkauan. Jepang akan dominan di aspek teknologi presisi dan aliansi strategis. Dan yang menarik, dua negara ini saling mengisi landscape Asia. Satu kuat karena skill, satu kuat karena brain. Siapa yang lebih kuat? Secara angka Cina unggul, secara kualitas dan sistem Jepang kuat banget, apalagi dengan sekutu. Tapi kekuatan itu bukan soal siapa yang paling keras. Kekuatan itu soal siapa yang paling mampu menjaga stabilitas. Dan kadang, yang terlihat paling diam justru yang paling siap. Well guys, dari cerita panjang ini, ada satu hal yang bisa kita ambil. Kekuatan bukan cuma soal otot, jumlah, atau siapa paling ribut. Kekuatan juga soal bagaimana sebuah negara memilih untuk bijak, menahan diri, dan menjaga masa depan rakyatnya. Kadang, yang paling hebat itu bukan yang menang perang, tapi yang mampu mencegah perang. Thank you banget sudah stay sampai akhir. Semoga video ini bikin kamu lebih ngerti dunia geopolitik dengan cara yang santai dan fun. Dan seperti biasa, jangan lupa balik lagi ke channel ini kalau kamu kangen cerita investigasi yang hangat tapi tetap tajam. Karena di sini kita belajar bareng, tanpa drama, tanpa ribut-ribut. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay curious, stay kind.